Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah yang insyaallah senantiasa semoga mendapatkan keberkahan, kemuliaan, rezeki, urusan lancar dan berbagai macam hajat-hajat dapat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hajat yang ada di dunia, terlebih lagi hajat-hajat kita nanti di akhirat. Semoga kita yang hadir pada kesempatan ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman, yang berkumpul di dunia, dan ditakdirkan pula kita akan berkumpul di akhirat di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur bahwa kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Al-Mustafa, manusia pilihan, manusia yang terbaik akhlaknya, manusia yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi bahkan di langit. Bahkan para malaikat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita masuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dapat dipastikan bahwa kita pun nanti akan terantar sebagai umat yang mulia, yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
umat yang terbaik, umat yang termulia, yang unggul, yang pasti akan diutamakan nanti, baik itu di dunia dan di akhirat. Sebelum nanti umat-umat yang lain akan digiring masuk ke dalam surga, maka yang paling pertama akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti ketika di padang mahsyar, maka yang paling utama diberikan fasilitas adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti manusia setelah dihisab, kemudian ditentukan siapa yang akan masuk neraka, siapa yang akan masuk surga, maka yang paling pertama digiring masuk ke dalam surga sebelum umat-umat yang lain masuk ke dalam surga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling hebat lagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberikan hak, diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang kalau sekiranya pada saat itu mengkhawatirkan mungkin amal kita, amal soleh kita kurang, yang kemudian kita terancam kemudian akan mendapatkan siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paling pertama membela kita pada saat itu, orang yang paling pertama akan tampil membela umatnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keuntungan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kita yang termasuk orang yang berada di akhir zaman ini pun adalah bagian daripada orang yang sangat dirindukan dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah orang yang sangat peduli kepada umatnya. Rasulullah itu adalah seorang yang sangat perhatian kepada umatnya. Rasulullah itu adalah orang yang sangat cinta kepada umatnya, rindu kepada umatnya. Bahkan kita umat yang akhir zaman ini adalah termasuk orang yang dirindukan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika di akhir hayatnya, di penghujung beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selesai tugas dan tanggung jawabnya di atas permukaan bumi ini. Maka beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi ratapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah meratap kepada Allah, ya Allah, aku khawatir jika sekiranya sepeninggalku bagaimana nasib umatku. Aku khawatir bagaimana sekiranya aku setelah engkau wafatkan aku kembali kepada keharibaanmu, aku khawatir bagaimana nasib umatku nantinya. Apakah masih ada orang yang akan menyembahmu wahai Allah? Aku khawatir mereka kemudian sepeninggalku tidak ada lagi yang mau sholat, tidak ada lagi yang mau sujud, tidak ada lagi yang mau ruku, tidak ada lagi yang mau beramal soleh. Ini kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhawatirkan kita jangan sampai kita tidak selamat. Beliau menginginkan kita ini termasuk orang-orang yang selamat nanti di akhirat. Inilah kecintaan yang tinggi yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian, kepada kita umatnya. Di penghujung akhir hayatnya beliau meratap dengan ungkapan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bagaimana nasib umatku? Inilah yang dibuktikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaannya kepada umatnya, kepada kita sekalian, termasuk kita yang ada hari ini sebagai umat akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kehadiran kita dalam majelis ini
bagian daripada kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menjadi wasilah, bahkan menjadi bukti bahwa nanti Rasulullah akan bisa memberikan, hadir beliau untuk memberikan syafaat nanti kepada kita. Ya. Jadi kita hadir di dalam majelis seperti ini salah satu hujjah, bukti. Jadi kalau kita nanti di akhirat dicari apa bukti bahwa kalian itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau Rasulullah kemudian bertanya kepada kita, ujuk-ujuk kita datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini juga umatmu, berikan syafaat kepadaku. Rasulullah mungkin bertanya, apa bukti bahwa engkau itu sebagai umatku sehingga aku punya alasan untuk kemudian memberikan syafaat kepadamu? Paling tidak kita bisa menjawab, ya Rasulullah, saya selalu hadir di dalam majelis-majelis ilmu, saya selalu hadir di dalam majelis-majelis ta'lim. Di dalam majelis ta'lim saya berzikir, dalam majelis ta'lim saya belajar sunnah-sunnahmu. Di dalam majelis ini saya belajar tentang ajaran-ajaran yang pernah engkau bawa. Saya ini umatmu ya Rasulullah, yang menghidupkan di antara sunnah-sunnah yang pernah engkau contohkan wahai Rasulullah. Karena salah satu bukti bahwa kita ini umat Rasulullah adalah kalau kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnahnya, ibu sekalian, ikhwan sekalian, bukti bahwa kita ini cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwa kita ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita hadir di dalam kehidupan ini, menghidupkan ajaran, menghidupkan sunnah, menghidupkan apa yang pernah dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim adalah di antara sunnah yang dicontohkan, yang pernah dicontohkan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dianggap sepele kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini, karena ini bisa menjadi hujjah, bisa menjadi bukti bahwa kita ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa menjadi bukti yang kita bisa bawa kepada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya Rasulullah, ini saya juga umatmu, saya butuh syafaatmu. Ini loh bukti, ada catatan, ada absen. Ya. Ada absen ya Rasulullah, kalau nggak percaya tanya si fulana, ada absennya di sana, ada nama saya, ada tanda tangan saya di sana ya Rasulullah. Sehingga kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk memberikan syafaat karena ada bukti kita ini sebagai umat yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mau menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kita sepelehkan, apalagi yang namanya majelis ilmu, apalagi yang namanya majelis zikir. Ini bukan sepele, ini adalah merupakan sunnah yang besar. Saya sampaikan bahwa sekecil apapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini besar di hadapan Rasulullah, ini besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Masya Allah. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati inda fasadi ummati, ya, di saat umatku ini sudah rusak. Rusak yang bagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rusak kehidupan, tatanan kehidupan ini sudah rusak. Akhlak manusia sudah rusak. Maksiat merajalela, kacau di mana-mana, tidak teratur lagi, jauh dari Quran, jauh dari bimbingan Nabi dan Allah, jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat itu ada sekelompok, segelintir manusia
yang masih mau menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hadir di dalam majelis ilmu, dia menghidupkan sunnah-sunnah yang kecil dan paling kecil pun dihidupkan. Ya, banyak sekali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan kita sepelekan. Bahkan yang paling sederhana jangan kita sepelekan. Sekedar potong kuku di hari Jumat, sekedar mencukur bulu ketiak, jangan dianggap sepele. Itu sunnah. Potong kuku di hari Jumat, ya. Memang bisa kita memotong kuku di hari yang lain, boleh, tidak salah. Tapi ada keutamaan kalau kita potong di hari Jumat. Jadi jangan sepelehkan ibadah yang dilaksanakan di hari Jumat. Kalau itu memang khusus diperintahkan dan disunnahkan di hari Jumat, ya. Kalau itu jelas dalilnya menjelaskan bahwa hari itu utama, maka jangan kita sepelehkan, meskipun itu sederhana. Ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Umar ibn Khattab, salah seorang sahabat yang mulia, yang utama, yang selalu ada di samping Rasulullah, yang siap membela dengan nyawanya, yaitu Umar ibn Khattab, seorang pemberani. Ya, jangankan manusia, setan saja takut kepada Umar. Kalau sudah Umar berjalan di atas padang pasir, dikisahkan, diriwayatkan bahwa setan itu lari tunggang langgang, lari setan itu. Umar itu pernah berkata begini, ya Rasulullah, ketika dia melaksanakan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram. Karena di dalam ritual haji atau umrah, mencium Hajar Aswad itu bukanlah satu hal yang masuk ke dalam rukun. Tetapi Rasulullah pernah laksanakan. Rasulullah yaitu sebagai suatu sunnah, karena pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga kemudian ketika Umar ibn Khattab itu melakukan tawaf di Masjidil Haram, ketika sampai kepada Hajar Aswad, batu hitam yang ada di sudut Ka'bah itu, beliau berucap, kau ini hanya sekedar batu, ya. Jika sekiranya saya tidak melihat, mengetahui bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencium engkau, maka aku akan tidak cium engkau. Kamu ini hanya sekedar batu. Ya, artinya bahwa sekedar batu, tidak ada efek apa-apanya. Kalaupun dicium tidak memberikan manfaat, tidak dicium juga tidak menjadi dosa. Tapi karena Rasulullah pernah melakukan itu, ya, dan Umar pernah melihat itu, maka kemudian Umar mengatakan, ya sudahlah, karena memang Rasulullah pernah lakukan itu, maka saya pun lakukan itu. Inilah salah satu contoh yang dicontohkan oleh sahabat dan menjadi pelajaran bagi kita bahwa sekecil dan sesederhana apapun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita lakukan itu, yang kalau kita laksanakan itu, insya Allah itu menjadi suatu kebaikan. Jadi kita tidak usah terlalu berpikir apakah itu ada pahalanya atau tidak ada pahalanya. Selama itu ada tuntunannya, ada contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka laksanakan. Tidak usah berpikir nanti dapat apa, ya. Tidak usah berpikir nanti dapat pahala ataupun bagaimana. Pokoknya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka laksanakan. Seperti itulah kita memandang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pernah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sikapi seperti itu. Ya. Adapun insya Allah, ketika kita mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, meskipun itu sederhana, sebenarnya janji Allah itu sangat luar biasa. Man ahya sunnati, kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, inda fasadi ummati, di saat umatku ini sudah rusak, falahu ajrun syahid, maka mereka itu akan mendapatkan pahala
seperti pahalanya orang yang mati syahid. Masya Allah. Jadi gak sederhana ganjaran yang akan diberikan oleh Allah terhadap orang yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu sunnahnya suatu hal yang sederhana. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, inda fasadi ummati, di saat umatku ini sudah rusak, maka mereka akan mendapatkan pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid. Seperti apa pahala orang mati syahid? Ada yang tahu? Pahala orang yang mati syahid, pertama, dia masuk surga tanpa hisab. Ya. Masuk surga potong kompas, tidak perlu lagi melewati pos-pos pemeriksaan. Begitu dia diumumkan bahwa dia mendapatkan pahala mati syahid, maka dia langsung masuk surga tanpa melewati lagi pos-pos pemeriksaan. Bagi yang tidak mendapatkan pahala syahid atau pahala orang yang mati syahid, ya, kita ini mungkin masih akan diperiksa. Ada beberapa pos yang akan kita lewati. Pos yang satu lolos, nanti akan masuk lagi pos yang kedua, diperiksa lagi. Pos yang ketiga, jangan-jangan kita tidak lolos. Pos pertama udah lolos, pos kedua lolos, ternyata pos yang ketiga, waduh nggak lolos. Maka buruhlah ini pahala-pahala mati syahid. Buruhlah kita menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang nanti ketika yaumul hisab, yaumul jaza, di hari di mana kita pemeriksaan amal-amal, kita lolos, tidak perlu lagi lewat pos, tapi kita langsung dikirim masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Langsung masuk ke dalam surga tanpa pemeriksaan. Ini keutamaan orang yang mendapatkan pahala syahid atau pahala orang yang mati syahid. Ya. Yang kedua, banyak sih, tapi dua aja. Yang kedua, ini yang paling senang adalah bahwa bapak akan disambut oleh para bidadari. Masya Allah. Terus yang ibu-ibu gimana? Karena ibu-ibu lah yang akan jadi bidadarinya, jadi gak perlu khawatir. Ya, yang ikhwan-ikhwan, yang bapak-bapak akan disambut oleh bidadari. Tidak 1, tidak 10, sampai 70 bidadari yang akan menyambut orang yang akan masuk surga, khususnya orang yang mati syahid atau mendapatkan pahala orang yang mati syahid. 70 Pak Ahmad, Pak Muhammad, 70. Ya. Lantas yang akhwat-akhwat, ibu-ibu bertanya, terus kalau kami yang mati disambut oleh siapa? Opung nanti disambut sama siapa, Opung? Jangan khawatir, Opung, sudah ada yang menunggu nanti di sana, sudah ada yang duluan. Insya Allah Opung nanti akan disambut. Bahkan Opung nanti yang akan jadi bidadari di antara 70 bidadari-bidadari itu, maka Opunglah di antara itu yang menjadi bidadari-bidadarinya, yang menyambut suaminya, yang menyambut kekasihnya, yang menyambut orang yang dicintainya ketika di dunia. Amin. Jadi tidak ada yang tidak kebagian. Kalau para mujahid disambut oleh bidadari, maka para mujahidah menjadi para bidadari-bidadarinya. Kalau 70 yang disiapkan bidadari dari langit, dari surga, itu masih kurang. Bahkan Allah bisa menambah lagi lebih daripada itu bidadari, karena ditambah oleh wanita-wanita soleha yang di dunia dia adalah wanita-wanita soleh, beriman, ya, maka di antara mereka itulah yang akan menyambut, ya, orang-orang yang soleh ketika nanti masuk ke dalam surga. Jadi jangan perlu khawatir, tidak perlu khawatir, karena di dunia mungkin kita masih ada rasa cemburu, tapi di akhirat tidak ada rasa cemburu lagi.
tidak ada dengki, tidak ada sakit hati. Di dunia mungkin suaminya mau poligami, istrinya keberatan, gak rela, gak tega, gak mau. Ada rasa cemburu. Tapi di akhirat dijelaskan oleh Allah, orang-orang yang akan berada di dalam surga, baik itu orang-orang beriman maupun orang-orang mukmin maupun mukminat yang akan masuk ke dalam surga, laki-laki ataupun wanita, mereka tidak ada lagi rasa cemburu. Jadi makanya di surga itu ya bukan hanya masna wa thulatsa wa ruba akan dikasih, tetapi sampai 70, lebih daripada 70 bahkan dikasih. Karena memang sudah dicabut rasa cemburu. Tidak ada lagi iri dengki. Ya. Masya Allah. Kalau di dunia ini pastilah siapa sih yang mau, wanita mana yang tega, walaupun sudah dijanjikan oleh Allah bahwa nanti surga ganjarannya, tapi tetap juga gak kuat. Pasti ada yang berani? Gak ada yang berani, padahal sudah dijanjikan surga, tetap tidak berani. Itulah manusiawi, itulah manusia. Masya Allah. Baik, ikhwani fillah, ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu bukan itu materi saya hari ini. Tapi semangat saya berbicara di depan, akhirnya itu yang banyak saya sampaikan. Tapi nggak apa-apa. Memang kadang-kadang seperti itulah Ustadz. Kadang-kadang yang disiapkan materinya lain, nanti yang disampaikan lain. Gitu. Kadang-kadang ide dari rumah itu, oh nanti ini. Begitu sampai di atas podium, melihat jamaahnya, oh jamaahnya begini dan begitu, kadang materinya bisa berubah. Ya, materinya bisa berubah. Baik, supaya tidak berubah materinya, saya ingin kembali ya menyampaikan materi inti yang ingin saya sampaikan, walaupun sudah panjang tadi ini. Tapi nggak panjang insya Allah. Kita akan mentadabburi Al-Quran, ya. Kita akan mentadabburi Al-Quran, masih bagian daripada kita menghidupkan majelis sunnah, majelis ya, atau apa yang kemudian kita laksanakan tidak juga jauh melenceng daripada tujuan daripada majelis kita pada kesempatan siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Tin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun. Ya. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Thumma radatnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Sampai di situ yang ingin kita tadabburi. Allah menginformasikan demi buah tin, wat-tin. Ya. Ada yang tahu buah tin atau pernah makan buah tin? Rasanya manis. Ya. Isinya kadang ada merah. Buah tin kalau diolah bisa jadi manisan. Jadi tin itu buah atau makanan. Ya. Wazaitun. Tahu buah zaitun? Ya. Rasanya agak ketir. Kalau diolah dia bisa jadi minyak zaitun. Ya. Watini wazaitun ini di mana banyak tumbuhnya? Ya, di Arab, misalnya di Palestina. Itu tempat yang banyak tumbuh punya apa?
tumbuhan tin dan zaitun. Ya. Nah, Allah bersumpah demi buah tin dan zaitun yang tumbuh, ya itu hanya bisa tumbuh bagus di daerah-daerah tertentu di Jazirah Arab sana, khususnya di Palestina. Di Indonesia bisa tumbuh tapi tidak terlalu maksimal. Memang hanya di sana yang paling cocok sesuai dengan lahannya. Ya. Di Indonesia bisa, tapi ya tidak kualitasnya tidak sama dengan yang tumbuh di sana. Ya. Buah tin ini melambangkan yang satu adalah makanan, buah, yang satu adalah minyak. Ya, minyak ini adalah merupakan satu kebutuhan, ya, menjadi berasal dari sumber daya alam, itu menjadi kebutuhan manusia. Makanan dan minyak. Kalau dua ini nggak ada, itu pusing itu. Ya, kalau sudah makanan nggak ada, ya, kemudian minyak nggak ada, apa yang terjadi kira-kira? Beberapa waktu yang lalu minyak saja langka, udah pusing, ya, udah pusing. Nah, kalau di Indonesia alhamdulillah ada minyak kelapa sawit, gitu. Nah, di sini di Al-Quran disebutkan zaitun itu sebenarnya mewakili seluruh minyak, gitu. Kemudian buah tin itu yang mewakili seluruh jenis makanan atau buah-buahan. Ya, paling tidak kita melihat ini ada dua, bahwa minyak dan makanan ini satu hal yang pokok dalam kehidupan manusia. Ya. Watur, demi bukit Tur, ya, Sinin, Bukit Sinai, Gunung Sinai. Di mana Bukit Tur dan Gunung Sinai ini? Ya, Nabi Musa dulu pernah naik ke atas Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu bukit yang diabadikan di dalam Al-Qur'an namanya. Ini juga menjadi satu hal yang perlu kita tadabburi. Disebutkan gunung. Apa itu gunung? Gunung ini juga merupakan sumber daya alam. Apa yang ada di dalam gunung itu macam-macam. Bisa dia batu-batuan, bisa dia tumbuh-tumbuhan, macam-macam yang ada di dalam gunung itu. Potensi alam, kalau sudah bicara gunung, itu maka banyak sekali sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Lagi-lagi dibutuhkan oleh manusia. Ya. Apa yang ada di dalam gunung? Ya. Kalau di Indonesia gunung ada yang di dalamnya itu ada emas, ada intan, ada yang kemudian batu yang bisa diolah menjadi semen. Gunung kapur. Jadi gunung yang disebutkan oleh Allah ini paling tidak mengingatkan kepada kita bahwa gunung itu memiliki sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Allah juga bersumpah demi gunung Bukit Tur dan Gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, ya, dan negeri yang aman. Negeri aman yang disebutkan di sini adalah, ya, Mekah. Negeri yang aman, baldatun thayyibatun, ya, negeri aman yang berkah, ya, Mekah. Bahkan, ya, di beberapa tempat juga ada negeri-negeri yang aman, ya. Ya, yang di situ negerinya juga sejahtera. Mekah itu banyak batu, cadas, padang pasir, tetapi hampir semua buah ada di sana. Semua makanan ada di sana. Ya. Jadi kalau mau cari misalnya lalap-lalapan ada, jangan heran. Di Mekah ada lalap-lalapan, pecel lele juga ada, bakso ada, tempe ada. Jadi tidak susah kalau kita mau ke Mekah, itu tidak susah cari makanan-makanan yang ada di Nusantara ini. Ya. Ikan asin ada. Jadi jangan dikira bahwa di Mekah itu yang ada hanya roti yang panjang-panjang, kemudian daging onta, ya,
tidak, makanan-makanan dari daerah-daerah yang lain di penjuru dunia ini juga ada di sana. Ini satu keberkahan yang dimiliki oleh Mekah. Daerah aman, rakyatnya sejahtera, luar biasa. Allah juga bersumpah demi kota Mekah yang aman. Ya. Wa hadzal baladil amin. Nah, sumpah-sumpah yang Allah sebutkan di sini demi tin, demi zaitun, demi gunung Tur, gunung Sinai, demi negeri yang aman. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ada sesuatu hal yang lebih besar daripada itu. Ada yang lebih istimewa dari yang Allah sumpahkan itu. Ada kabar yang lebih besar daripada sekedar tin, daripada sekedar zaitun, dari sekedar gunung Tur dan Sinai, dari sekedar kota Mekah. Ya. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kita lihat di ayat selanjutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami menciptakan manusia itu dalam bentuk ya yang sebaik-baiknya, yang sempurna. Jadi Allah informasikan tentang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang terbaik di muka bumi ini, yang sebaik-baiknya. Ini lebih besar, ini lebih istimewa, ini lebih hebat dari sekedar tin, dari sekedar zaitun, dari sekedar gunung, dari sekedar kota yang aman. Jadi kita sebagai hamba Allah yang namanya manusia ini harus menyadari bahwa sesungguhnya kita ini makhluk yang mahal, makhluk yang istimewa, makhluk yang luar biasa, yang dimuliakan, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah sampai bersumpah demi tin, demi zaitun, demi Tur, demi Sinai, demi kota Mekah yang kita tahu semua kota Mekah itu adalah kota yang sangat berkah. Allah bersumpah demi itu untuk menginformasikan bahwa manusia itu diciptakan lebih hebat dari semua itu, lebih mulia, lebih tinggi, karena makhluk yang terbaik yang dihadirkan di muka bumi ini. Ini yang perlu kita sadari. Ya. Ada beberapa kesempurnaan, keistimewaan yang dimiliki oleh manusia yang memang beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain? Ada yang bisa jawab? Manusia punya akal, pikiran. Manusia punya hawa nafsu. Manusia punya hati, perasaan. Ya. Secara unsur ya, manusia ada jasmani, ada rohani. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Malaikat hanya punya apa? Ya, dia tidak punya nafsu. Setan dominan nafsu. Binatang dominan nafsu, tidak punya akal pikiran. Tumbuhan nggak tahu. Tumbuhan itu ada nafsu? Enggak. Ada akal pikirannya? Enggak. Ada perasaannya? Oh, ada perasaannya katanya. Cuma kadang tidak dengar. Ketika dia merasa sakit, kita tidak tahu. Tapi dia bisa ekspresikan rasa sakit itu dengan reaksi. Dengan reaksi yang ada pada tumbuhan itu. Ya, ada reaksi ketika tumbuhan itu diganggu. Itu ada reaksi, itu membuktikan bahwa itu punya perasaan. Jadi kalau ada manusia yang hanya bisa reaksi tanpa berkata-kata, berarti manusia itu mirip tumbuhan. Ekspresinya hanya dengan diam
hanya ekspresi dengan air mata, ya. Ini enggak usah kita bahas ke situ ya. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi bentuk kesempurnaan penciptaan manusia itu paling tidak bisa kita lihat, baik dari unsur kejadiannya, dia jasmani dan rohani lengkap. Kemudian dia punya akal fikiran, kemudian dia punya hawa nafsu, dia juga punya perasaan hati. Inilah yang membedakan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Inilah juga yang kemudian menjadi unsur-unsur kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Ya. Tapi jangan puas sampai di situ. Kenapa? Di samping ini adalah merupakan nikmat, kita diberikan akal itu nikmat. Kita diberikan perasaan itu nikmat. Kita diberikan yang namanya hawa nafsu, itu juga nikmat. Ya enggak? Kalau enggak punya hawa nafsu ya ya. Alhamdulillah kita semua di sini masih punya hawa nafsu. Artinya masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmat. Ya. Semua itu nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping merupakan nikmat, di balik nikmat itu ada hal yang merupakan amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi itu nikmat bisa kita manfaatkan sebebas kita, tetapi di balik itu kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Suatu saat nanti kita akan ditanya, di akhirat nanti akan ditanya, di yaumul hisab kita akan ditanya, wahai fulan, dulu aku berikan engkau akal fikiran, kamu gunakan apa akal fikiranmu? Dulu wahai fulan, aku berikan hati, kamu gunakan untuk apa hatimu? Wahai fulan, dulu aku berikan ini ketika kamu di dunia, apa yang kamu gunakan untuk apa ketika hidup di dunia? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditanya. Tentang mata kita akan ditanya, tentang telinga kita akan ditanya, tentang hati kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran yang Allah berikan kepada kita ini, yang dengan pendengaran itu kita bisa mendengarkan berbagai muji-mujian yang indah ataupun tidak indah. Ya, saya beberapa malam yang lalu di situ ada acara musik luar biasa, nggak bisa tidur sampai tengah malam. Tapi ya disyukuri, artinya masih bisa mendengar telinga ini walaupun tidak enak dengan suara musik yang mengganggu sampai nggak bisa tidur. Tapi ya masih disyukuri karena artinya telinga kita masih mendengar. Nah, gitu. Alhamdulillah, walaupun tidak enak. Ya. Terganggu, tapi kita syukuri artinya pendengaran kita masih normal. Gitu. Wal basarah. Kemudian Allah juga berikan penglihatan mata kita ini walaupun mungkin ada yang mata kita agak juling-juling sedikit, kita syukuri masih bisa melihat. Karena dengan mata itu kita bisa melihat yang cantik-cantik, melihat yang ganteng-ganteng, melihat yang nikmat-nikmat, melihat yang indah-indah. Bersyukurlah kita masih diberikan mata. Kita bisa bayangkan bagaimana ada orang yang dilahirkan di dunia ini, yang ketika dia hadir di dunia ini, dia melihat dunia ini dalam keadaan gelap karena matanya buta. Hai. Tapi kalaupun ada saudara-saudara kita yang buta matanya, tidak perlu kita menganggap bahwa dia tidak sempurna. Meskipun matanya buta, tapi hatinya insya Allah melihat. Yang ketiga, wal fuada, hati. Di dalam hati ada perasaan. Kita bisa merasakan sedih, kita bisa merasakan bahagia,
kita bisa merasakan senang karena ada bicara tentang cuaca dan suasana. Kadang-kadang kita selalu menunjuk suasana hati. Kalau lagi sedih, kita bilang sakitnya itu di sini. Kalau lagi senang, maka kita tepuk dada kita, kemudian kita mengatakan saya bahagia. Tidak ada orang yang mengatakan ketika dia bahagia, saya bahagia. Pasti dia begini, ekspresinya adalah saya bahagia. Karena memang bahagia itu adanya di sini. Sakit pun ada di sini. Cocok ya? Cocok Opung? Opung kalau merasa bahagia, yang ditekan di mana? Nggak pernah bilang bahagia. Ya ada. Pasti bahagia itu di sini. Bahagia itu ada tempatnya di dalam hati. Maka kalau ingin bahagia, senangilah hati Anda. Ciptakan suasana yang membuat hati senang, maka insya Allah akan bahagia. Ya. Biasanya kalau di sini itu, kalau duitnya nggak ada, aduh pusing nggak ada duit, ya itu. Karena memang duit itu bukan jaminan untuk bahagia. Makanya kalau nggak ada duit, nggak ada orang bila katakan sakitnya itu di sini, yang ada itu di sini. Betul tidak? Nggak ada. Coba ada yang lagi kere nggak punya duit, kemudian dia ngomong, aduh sakit nggak punya duit. Nggak, bukan di sini yang dia tunjuk, pasti di sini. Pusing nggak ada duit. Artinya hikmahnya adalah duit itu bukan jaminan kepuasan dan kebahagiaan. Tetapi lagi-lagi untuk bahagia perlu duit juga. Karena saya mau nikah misalnya, pingin bahagia, kalau nggak punya duit susah juga. Contoh, apalagi di Lampung. Contoh. Tapi bukan berarti kalau nggak punya duit tidak bisa nikah. Ya, tanpa duit, ya bisa juga menikah. Cuma kalau ada duit bisa lebih ramai. Tapi duit bukan merupakan jaminan kebahagiaan. Makanya orang-orang yang mengejar kebahagiaan sering mengatakan bahwa yang penting saya senang, yang penting saya disayang, yang sepenting saya dicintai, saya merasa bahagia. Tidak perlu engkau bawa segudang duit. Cukup segenggam intan dan permata. Maaf, ini canda aja ibu, bergurau. Ya, tidak mengharapkan materi. Orang yang mengejar kebahagiaan hakiki, dia mengatakan saya tidak butuh materi tidak menjamin kebahagiaan. Yang penting Allah mencintai saya. Yang penting Rasulullah ridho kepada saya. Yang penting Allah ridho kepada saya. Yang penting orang-orang yang ada di dunia ini juga ridho kepada saya. Itu sudah merupakan kebahagiaan yang tinggi. Meskipun tanpa ada uang, meskipun tanpa ada harta, meskipun tanpa ada materi, meskipun hanya makan garam dan nasi hangat, itu sudah bahagia. Ya, kita lanjut sedikit. Jadi nikmat-nikmat Allah, saya katakan tadi, jangan puas sampai di situ. Kita harus ingat bahwa suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, hati ini nanti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditanya, wahai fulan, dulu aku berikan engkau mata, kamu gunakan untuk apa matamu di dunia? Wahai fulan,
Ketika di dunia aku berikan engkau pendengaran, kamu gunakan untuk apa pendengaranmu di dunia? Wahai fulan, dulu aku berikan engkau hati, dengan hati itu kamu punya perasaan, kamu gunakan apa ketika di dunia? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seluruhnya yang ada pada diri kita ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, akan ditanya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah ternyata banyak di antara kita ini yang gak lolos di dalam mempertanggungjawabkan. Ini yang menjadi masalah. Ketika datang masa mempertanggungjawabkan itu, ternyata Allah bilang di dalam Al-Quran, banyak orang yang gak lolos nanti di dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubuhum la yafqahuna biha ya walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Ya, ini Allah bilang begitu. Sungguh kata Allah, ya, banyak nanti itu yang menjadi penghuni neraka dari golongan jin dan manusia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Banyak nanti yang menjadi penghuni neraka itu adalah golongan jin dan manusia. Untuk urusan jin, biarlah Ustadz Ali yang urus itu. Tukang ruqyah. Ya. Kita urus diri kita sebagai manusia. Jin, setan pasti banyak masuk neraka. Itu sudah Allah bilang seperti itu. Karena kita manusia, maka kita ini perhatikan saja diri kita sebagai manusia. Yang juga Allah sebut banyak nanti juga masuk dalam neraka. Apa alasan yang memasukkan neraka manusia? Yang pertama kata Allah, lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ini yang pertama. Diberikan hati, tapi hatinya ini tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah, sehingga kemudian bertambah imannya. Tidak digunakan untuk memahami, mentadabburi Al-Quran, kitabullah, ayat-ayat Allah. Ini yang akan ditanya, dituntut kita. Kemudian yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu diberikan mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Matanya tidak digunakan untuk baca Quran. Setiap saat matanya hanya banyak digunakan untuk lihat HP. Nggak Ustaz, kan lihat HP yang ada Qurannya. Tapi sekali aja lihat Qurannya, lebih banyak lihat FB sama WA. Nah, ini kita dari peringatan nih. Ya. Tentang mata kita digunakan untuk apa ketika di dunia ini? Ketika di dunia ini kita gunakan lihat apa ketika di dunia ini? Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah walahum adzanun la yasma'una biha. Manusia itu diberikan pendengaran, tapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Telinga kita masih asik, masih suka dengar musik. Ya. Masih suka dengarkan orang bergibah, masih suka mendengarkan yang haram-haram. Ini nanti ditanya. Ya. Nah, orang yang seperti ini kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka diberikan hati, tapi hatinya tidak digunakan memahami ayat Allah. Mereka diberikan mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat Allah.
Mereka diberikan pendengaran, tapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah sebut sebagai binatang ternak, derajatnya sama seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am, seperti binatang ternak, seperti kerbau, seperti kambing, seperti sapi. Masih mending sapi. Sapi kalau gemuk bisa dipotong, ada harganya. Kalau kita gemuk, diapain? Makanya saya sekarang agak diet, opung. Agak kurus ya? Ya. Tapi opung kalau melihat saya kurus, jangan opung berprasangka bahwa saya hidup menderita. Saya masih bahagia, opung. Memang coba diet. Gitu. Hah? Sudah capek saya opung gemuk, tersiksa, sesak nafas. Dulu saya dikira saya yang hamil daripada istri. Setiap kalau ketemu orang kapan melahirkan, sudah capek. Jadi pingin memang memformat agak lebih enteng badan. Ternyata alhamdulillah tidak mudah untuk diet, tapi ternyata manfaatnya luar biasa. Baik, kita lanjut sedikit lagi bahwasanya ya, orang-orang yang hatinya, matanya, telinganya tidak digunakan untuk memahami, mendengarkan dan melihat ayat-ayat Allah, Allah samakan derajatnya seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Ya, jadi kalau lebih hina daripada binatang ternak, ya kira-kira kayak lalat lah. Ya, yang hidupnya merugikan. Lalat itu di mana dia hinggap, di situ bertebaran bakteri, virus, bikin penyakit. Kayak ulat. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berikan nikmat, namun kemudian nikmat itu sebagai bentuk kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak gunakan sebaik mungkin sesuai dengan arahan Allah, kehendak Allah, maka Allah katakan tsumma radadnahu asfala safilin, maka kemudian kami akan ya jatuhkan derajat manusia itu serendah-rendahnya. Tadi manusia ini mulia, dikasih nikmat, tapi nikmat itu tidak dipertanggungjawabkan, tidak digunakan sebaik mungkin, maka Allah katakan kami akan jatuhkan derajatnya serendah-rendahnya, asfala safilin, di bawah aspal, serendah-rendahnya, ya, serendah-rendahnya, ya. Seperti binatang ternak itu rendah, seperti lalat itu rendah, hina jadinya manusia kalau tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yang tetap akan bertahan keistimewaannya, kemuliaannya adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa mengisi, menggunakan nikmat itu dengan amanu dan amal sholihat. Jadi nikmat itu digunakan untuk senantiasa beriman, waktu yang diberikan, potensi yang diberikan senantiasa digunakan untuk beramal soleh. Ya, maka mereka itulah yang insya Allah tetap bertahan keistimewaannya, keunggulannya, kesempurnaannya yang telah Allah berikan kepadanya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun, dan bagi mereka akan mendapatkan ajrun, ganjaran, ghairu mamnun, yang tidak putus-putus, yang terus mengalir. Iman dan amal soleh yang senantiasa menghiasi hidup kita ini, potensi apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk kesempurnaan manusia yang kalau kita gunakan dalam rangka untuk beriman kepada Allah dan senantiasa beramal soleh, insya Allah Allah akan berikan kebaikan dan kebaikan yang tidak akan pernah putus-putusnya untuk kita sekalian. Semoga
kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman, senantiasa beramal soleh, masuk golongan orang-orang yang senantiasa diistimewakan oleh Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jangan kita menjadi orang yang kufur dengan nikmat Allah. Allah sudah kasih mata, Allah sudah kasih telinga, hati, maka kita syukuri. Jangan pernah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.